Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 kelas akuntansi biaya, jurusan perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Anggota kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Aditya Raka, kemudian ada Raditya Yufianata, dan juga ada Rahmat Salman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil Project Based Learning atau PBL kami yang berjudul Penerapan Metode Perhitungan dan Akumulasi Biaya Berdasarkan Pesanan Job Order Costing pada UMKM Yoga Printing. Jadi proyek ini itu merupakan salah satu bentuk penerapan langsung dari teori yang telah kami pelajari selama perkuliahan, di mana kami tidak hanya mempelajari konsepnya di atas kertas, tetapi benar-benar turun ke lapangan dan mendampingi sebuah usaha kecil untuk menerapkan sistem akuntansi biaya. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memahami lebih dalam bagaimana metode job order costing diterapkan secara nyata dalam aktivitas bisnis sehari-hari, serta bagaimana penerapan metode ini dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan, menekan biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Selama proses kegiatan, kami melakukan beberapa tahap mulai dari observasi, wawancara, pengumpulan data biaya produksi, hingga simulasi penerapan sistem job order costing di mitra kami yaitu UMKM Yoga Printing yang bergerak di bidang percetakan dan fotokopi di wilayah Kampung Baru, Bandar Lampung. Selain meningkatkan atau menghasilkan laporan tertulis, kami juga membuat presentasi ini sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi pembelajaran agar hasil kerja kami dapat dipahami dengan mudah dan memberi manfaat bagi mahasiswa lain, dosen pembimbing, dan juga pelaku UMKM yang ingin menerapkan hal serupa. Next. Next lagi. Jadi latar belakang kegiatan ini tuh berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, termasuk di bidang percetakan yang belum menerapkan sistem pencatatan biaya produksi secara memadai. Mereka ini jadi biasanya tuh hanya fokus pada aktivitas produksi dan penjualan, tapi kurang memperhatikan perincian biaya yang timbul di balik proses tersebut. Jadi akibatnya itu seringkali terjadi ketidaksesuaian antara harga jual dengan biaya produksi yang sebenarnya. Ada kalanya harga jual terlalu rendah karena pemilik tidak sadar bahwa biaya bahan, listrik, atau tenaga kerja sudah naik, sehingga keuntungan menjadi tipis atau bahkan rugi. Jadi sebaliknya juga ya, kadang harga jual terlalu tinggi karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas, jadi usaha itu menjadi sulit bersaing di pasar. Jadi hal ini tuh yang juga terjadi pada UMKM Yoga Printing. Jadi Yoga Printing itu merupakan usaha kecil yang melayani berbagai kebutuhan pelanggan mulai dari jasa fotokopi, cetak dokumen, penjilitan, laminasi, hingga penjualan alat tulis. Namun dalam praktiknya Yoga Printing ini belum memiliki sistem akuntansi biaya yang terstruktur, jadi semua transaksi masih dicatat secara manual dalam buku tulis biasa tanpa ada pemisahan yang jelas antara biaya bahan langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi akibatnya Yoga Printing ini seringkali kesulitan menentukan harga pokok produksi atau HPP-nya per pesanan dan tidak tahu secara pasti beberapa laba bersihnya dari setiap pekerjaan yang mereka selesaikan. Kondisi inilah yang mendorong kami untuk memilih Yoga Printing sebagai mitra PBL dengan tujuan membantu mereka menerapkan metode job order costing sebagai solusi untuk menghitung biaya produksi secara lebih akurat. Next. Jadi selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi dalam konteks penelitian kami, jadi kami merumuskan 5 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana metode job order costing dapat diterapkan di Yoga Printing agar menghasilkan perhitungan biaya yang tepat per pesanan. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi biaya di Yoga Printing ini ya. Yang ketiga, ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan biaya di Yoga Printing ini. Yang keempat, ada bagaimana dampak penerapan sistem ini terhadap harga jual dan tingkat laba usaha di lingkungan Kampung Baru tersebut. Dan yang terakhir ada bagaimana manfaat implementasi sistem ini bagi mahasiswa yang mempelajarinya dan pelaku UMKM yang menerapkannya, yaitu Yoga Printing ini ya.
Jadi semua pertanyaan ini menjadi arah kerja kami selama menyusun laporan dan melakukan pendampingan di lapangan. Next. Jadi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raditya Yuvianata. Oke, terima kasih untuk teman saya Adit. Saya akan melanjutkan untuk yang slide selanjutnya. Ini ada tujuan dan juga manfaat dari PBL ini. Kegiatan PBL ini memiliki dua dimensi tujuan utama, di mana yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis. Dan kita lihat dulu ya dari sisi akademiknya. Kegiatan ini mampu bertujuan agar mahasiswa itu mampu untuk mengimplementasikan teori job order costing dalam situasi nyata di lapangannya, serta juga dapat memahami hubungan antara teori akuntansi biaya serta situasi nyata di lapangan. Kemudian juga melatih kemampuan analisis biaya, menentukan harga pokok, produksi atau yang bisa dikenal dengan HPP, serta penyusunan laporan biaya pesanan. Dan juga yang terpenting dan paling penting itu adalah mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan nyata yang akan dihadapi oleh para pelaku usaha, khususnya di sektor yang pelaku usaha kecil. Dari sisi praktisnya, kegiatan ini bermanfaat langsung bagi yoga printing. Mengapa demikian? Karena ini dapat membantu usaha dalam menghitung biaya produksi perpesanan dengan lebih akurat. Kemudian juga membantu pemilik usaha menentukan harga jual yang rasional dan masuk akal, serta berdasarkan dari data biaya sebenarnya. Kemudian mengidentifikasi pemborosan bahan, waktu, serta tenaga kerja sehingga bisa ditekan untuk meningkatkan efisiensi. Dan juga dapat membantu yoga printing untuk memahami mengenai laporan keuangan yang sederhana untuk menilai kinerja dari usahanya tersebut. Selain manfaatnya bagi UMKM, kegiatan ini juga memberi manfaat sosial yang lebih luas dengan meningkatkan kemampuan di mana pengelolaan biaya. Yoga printing dapat memberikan harga layanan yang lebih wajar kepada pelanggannya, meningkatkan kualitas layanannya, serta berpotensi untuk membuka lapangan kerja baru di kemudian harinya. Bagi kami sendiri, kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa akuntansi biaya tidak hanya sekedar mencatat angka, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan juga efisien. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yaitu ada profil dari UMKM Yoga Printing. Yoga Printing sendiri ini pertama kali berdiri di tahun 2021, tepatnya juga berlokasi di Jalan Bumi Manti, Gang 5, Kampung Baru, Bandar Lampung. Usaha ini didirikan oleh Yoga, seorang wirausahawan muda yang awalnya hanya menyediakan jasa fotokopi. Namun seiring waktu yang berjalan, dia mulai menambahkan layanan seperti cetak dokumen, penjilitan, serta laminating. Pelanggan utama Yoga Printing berasal dari kalangan pelajar serta yang paling utama itu mahasiswa, karena dia letaknya berada di sekitaran lingkungan kampus, sehingga permintaan akan jasa cetak fotokopi cenderung stabil dari tahun ke tahun. Visi yang dimiliki dari perusahaan UMKM Yoga Printing sendiri adalah menjadi penyedia jasa percetakan yang cepat, efisien, terjangkau, serta tanpa mengorbankan kualitas dari layanan itu. Dalam perkembangannya, Yoga Printing juga berupaya berinovasi, misalnya, yaitu dengan memperluas variasi layanan dan meningkatkan kecepatan pelayanan. Namun, sayangnya sistem pembukaan dan pencatatan biaya masih dilakukan secara sederhana. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara, kami kemudian melakukan analisis SWOT, di mana dapat kami simpulkan kekuatannya itu strength-nya, di mana lokasi dari Yoga Printing ini yang sangat strategis di sekitaran kampus, serta pelayanan yang cepat dan juga ramah, serta harga kompetitif serta loyalitas pelanggan yang tinggi. Weakness atau kelemahan, pencatatan biaya masih manual, belum ada sistem pembukaan digital, serta promosi online yang masih kurang. Kemudian peluang atau opportunity, permintaan tinggi dari mahasiswa untuk print, tugas, makalah, dan skripsi. Potensi kerja dengan instansi pendidikan atau organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di universitas. Ancaman atau threats, persaingan ketat dengan usaha serupa di sekitar kampus. Kemudian ada fluktuasi harga bahan baku seperti kertas dan tinta, serta ada kemajuan teknologi yang dapat menuntut investasi untuk alat baru. Dari hasil analisis ini, kami menilai bahwa Yoga Printing memiliki potensi
yang sangat amat besar untuk berkembang asalkan mampu untuk memperbaiki sistem pencatatan biayanya, serta juga dapat menerapkan sistem dari akuntansi yang lebih modern seperti job order costing. Kemudian untuk implementasi job order costing akan dijelaskan oleh kawan saya, Rahmat Trisalman. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi job order costing. Yang pertama-tama kami ini melakukan pengumpulan data biaya produksi. Kami memisahkan biaya ke dalam 3 komponen utama. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung seperti kertas, tinta, dan cover jilid. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu waktu kerja pemilik atau karyawan dalam menyelesaikan satu pesanan. Yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik, meliputi yang pertama itu ada listrik, penyusutan mesin, dan sewa tempat. Setelah data itu terkumpul, kami membuat kartu biaya pesanan, yaitu dokumen yang mencatat semua biaya untuk setiap pesanan, agar dihitung harga pokok produksi dengan rinci. Sebagai contoh, pada satu pesanan print, makalah dijilid. Kami memperoleh hasil biaya bahan baku 8.450, biaya tenaga kerja itu ada 1.000, biaya overhead itu ada 1.962. Jadi total biaya produksi itu 11.412 rupiah. Terus harga jualnya di sini 15.000, maka laba per pesanan itu ada di 3.588. Dari contoh ini terlihat bahwa Yoga Printing kini dapat mengetahui dengan jelas berapa biaya dan laba setiap order yang sebelumnya tidak pernah dihitung secara pasti. Selain itu, kami juga menyusun jurnal akuntansi biaya agar proses pembukuan menjadi lebih teratur, mencakup transaksi pembelian bahan, pemakaian bahan, biaya tenaga kerja, hingga pencatatan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada hasil analisis dan rekomendasi. Yoga Printing kini mampu menyusun pencatatan biaya dengan lebih rapi dan memiliki data aktual untuk setiap jenis pesanannya. Dampak langsungnya itu adalah yang pertama, penetapan harga jual menjadi lebih rasional dan kompetitif. Yang kedua, laporan biaya per pesanan menjadi lebih transparan. Yang ketiga, pengendalian biaya lebih mudah dilakukan karena semua komponen sudah diklasifikasikan. Efisiensi operasional meningkat karena pemborosan bisa segera dideteksi. Berdasarkan hasil pendampingan, kami juga memberikan beberapa rekomendasi, utama antara lain yang pertama, setiap pesanan diberi kode unik agar mudah ditelusuri. Yang kedua, pisahkan dengan jelas antara biaya langsung dan biaya yang tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan software akuntansi sederhana seperti Excel atau Accurate. Yang keempat, lakukan evaluasi bulanan terhadap biaya bahan dan listrik. Dan yang terakhir, yang kelima, terapkan kontrol stok bahan baku untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Dengan rekomendasi tersebut, Yoga Printing diharapkan bisa lebih siap menghadapi persaingan dan mampu mengelola keuangan dan profesional seperti perusahaan menengah ke atas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya Adit. Baik, terima kasih Rahmat. Jadi berdasarkan keseluruhan kegiatan PBL kami ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode job order costing pada UMKM Yoga Printing memberikan dampak yang nyata dan juga yang positif. Jadi sistem ini tuh membuat Yoga Printing mampu menghitung biaya produksi per pesanan dengan akurat, menentukan harga jual yang tepat, dan mengetahui laba bersih dari setiap order. Jadi dengan demikian Yoga Printing kini memiliki dasar data keuangan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Adapun manfaatnya itu jadi penetapan harganya itu realistis, pengendalian biayanya itu lebih efektif, dan arus kas dan
profitabilitasnya itu juga meningkat. Next. Jadi bagi kami selaku mahasiswa, kegiatan ini tuh memberikan pengalaman langsung untuk memahami bagaimana teori akuntansi biaya diterapkan di dunia nyata. Jadi kami belajar banyak tentang komunikasi bisnis, kerjasama tim, pengumpulan data, dan pemecahan masalah di lapangan. Kami juga belajar bahwa tidak semua teori bisa diterapkan secara kaku. Terkadang juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi nyata pelaku usaha seperti keterbatasan alat, SDM, atau kebiasaan kerja. Jadi pengalaman ini tuh benar-benar membuka wawasan kami tentang pentingnya peran akuntansi biaya dalam membantu UMKM tumbuh dan juga berkembang. Jadi hasilnya itu meningkatkan kompetensi profesional dan kepekaan terhadap tantangan bisnis kecil ya seperti yoga printing ini. Akhir kata, kami dari kelompok 17 mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami dalam proses kerja dan juga selama kuliah, yaitu kepada Ibu Neni Desriani SNMPTK. Terima kasih juga kepada pihak Yoga Printing atas kerjasamanya, tetap kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini hingga selesai. Semoga